Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas sosiologi pertemuan ketiga. Salam sosiologi. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas kelompok sosial dengan tema yang berbeda. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Mendeskripsikan pengertian kelompok sosial, menjelaskan ciri kelompok sosial, menjelaskan syarat kelompok sosial, menjelaskan dasar kelompok sosial, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi tujuan pembentukan kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial yang pertama menurut para ahli, yaitu ada Suryono Sukanto, Paul B. Horton, Roland L. Warren, Robert K. Merton, dan nanti juga akan dibahas pengertian secara umum. Menurut Suryono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang kedua, menurut Paul B. Horton. Menurut Paul, kelompok berarti setiap kumpulan manusia secara fisik. Misalnya, sekelompok orang yang sedang menunggu bis kota. Yang ketiga, menurut Roland L. Warren. Kelompok sosial adalah sejumlah manusia yang berinteraksi dan memiliki pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggotanya secara keseluruhan. Yang keempat, menurut Robert K. Merton. Menurut Robert K. Merton, kelompok adalah sebagai sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Nah, bagaimana pengertian kelompok sosial secara umum? Yaitu sekumpulan dari orang-orang yang memiliki pola perilaku tertentu dan saling berinteraksi, saling berhubungan antar satu dengan yang lainnya, sehingga di antara mereka timbul perasaan bersama, serta mempunyai hubungan yang erat. Nah, apakah semua kelompok manusia dikatakan sebagai kelompok sosial? Harus ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu memiliki pola interaksi. Interaksi yaitu hubungan timbal balik. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Jadi, pihak-pihak yang berinteraksi ini atau anggota kelompoknya mengikrarkan dirinya bahwa dirinya adalah anggota dari kelompok tersebut. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Jadi di sini ada pengakuan dari orang lain bahwa dirinya adalah bagian dari anggota kelompok tersebut. Syarat kelompok sosial. Menurut Suryono Sukanto, himpunan manusia baru dapat dikatakan sebagai kelompok sosial apabila memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Jadi, anggota kelompok ini sadar bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota kelompok yang sering kita sebut sebagai interaksi sosial. Yang ketiga, adanya suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama.
di sini adanya sebuah kesamaan di antara anggota-anggota kelompok sehingga menjadi sebuah pengikat. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku bersistem dan berproses. Berikutnya adalah dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Yang pertama adalah karena faktor darah. Kelompok sosial ini dapat dibentuk atas dasar kesamaan darah dan keturunan yang sama. Misalnya seperti arisan-arisan keluarga, itu biasanya kita berkumpul dengan keluarga dari ayah, dari ibu, seluruhnya bisa berkumpul di situ dalam satu waktu dan satu tempat. Yang berikutnya adalah faktor geografis. Letak tempat juga menentukan terbentuknya kelompok sosial. Contoh, ketika sekelompok manusia itu berada di suatu wilayah pertanian, maka kelompok itu akan terbentuk kelompok tani. Kalau masyarakatnya tinggal di daerah pesisir pantai, maka bisa terbentuk kelompok nelayan. Yang berikutnya adalah faktor kepentingan yang sama. Terdapat kesamaan kepentingan di antara para anggota masyarakat sangat memungkinkan untuk membentuk kelompok sosial, misalnya kelompok intelektual, kelompok seniman, dan lain-lain. Yang keempat, karena faktor daerah asal yang sama. Berasal dari daerah kelahiran yang sama, maka sangat mungkin mendorong terbentuknya kelompok sosial di daerah tersebut. Ini dicontohkan misalnya mahasiswa yang sedang belajar di Yogyakarta. Mahasiswa ini berasal dari Purbalingga. Mereka membentuk sebuah kelompok sosial yang mereka namakan Kemangga, Keluarga Mahasiswa Purbalingga, di mana anggotanya adalah mahasiswa-mahasiswa Purbalingga yang kuliah di Yogyakarta. Oke, yang berikutnya adalah tujuan pembentukan kelompok sosial. 1. Sebagai bentuk kerjasama antar anggota kelompok sosial. Yang kedua, menjadi wadah pemersatu. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas di dalam kelompok. Yang keempat, memudahkan suatu pekerjaan. Yang kelima, memenuhi kebutuhan individu, baik kebutuhan fisik maupun non-fisik. Yang keenam, melembagakan nilai dan norma sosial yang berlaku di kelompoknya. Yang ketujuh, membangun keseragaman antara sikap dan perilaku. Demikian pertemuan kali ini, semoga bisa dipahami. Selamat bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.